Selamat hari Minggu, Jemaat Gemi Musafir Kleak. Sebelum kita ibadah, kita akan dengarkan daftar pengumuman nikah. Hari ini, Rabu 16 Desember tahun 2020 di Manado. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Rabu 30 Desember 2020 jam 14 WITA, tempat Gemi Musafir Kleak bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Jenny Petro, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Teling Atas Lingkungan 5. Dahulu pernah kawin. Anak laki-laki dari Max Mongkol almarhum dan Tuti Sumarni, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Bekasi. Dan Esther Liliana, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan 1. Dahulu pernah kawin. Anak perempuan dari Thomas Sunarto almarhum dan Anaja Johanna Sirang, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan 1. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang bertanda tangan Ulysses Delvi Ochlers SH. Ibadah akan dipimpin oleh Penatua Koldi Viverdi Mema. Selamat beribadah. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah kita di saat ini. Jemaat diundang berdiri. Berita kelahiran Sang Juru Selamat disampaikan malaikat kepada Yusuf dan Maria merupakan suatu berita keselamatan yang menjangkau semua umat manusia, termasuk mereka yang terpinggirkan. Berita itu merupakan berita yang dianggap mustahil oleh Yusuf dan Maria, namun sanggup memberi kekuatan serta keberanian bagi mereka untuk ikut serta dalam karya selamat yang Allah kerjakan. Berita itu adalah berita damai yang memperdamaikan Allah beserta seluruh ciptaannya. Marilah kita muliakan ibadah Minggu Advent keempat ini dengan pujian Gapuramu lapangkanlah. Stop.
Bisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang oleh kasih dan kesetiaannya memelihara kita dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Semoga Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat menolong saudara-saudara sekalian untuk berani mengambil bagian dalam karya selamat yang dikerjakannya. Nats pembimbing, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Kita angkat pujian, mari puji Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Demikian bunyinya. Sebab perintah ini kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Kita sambut dengan pujian, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus.
Disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini di Minggu Advent yang keempat ini Tuhan, kami jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah di saat ini Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan yang Engkau anugerahkan Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melaksanakan persekutuan ibadah di saat ini Tuhan, mengikuti persekutuan ibadah. Biar kiranya Tuhan dalam persekutuan ibadah Bapa, persekutuan ini hanya untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, keberlangsungan persekutuan ibadah ini Tuhan, kami hanya mau serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai pembawa damai bagi kami. Namun kami menyadari bahwa terkadang hidup kami tidak diisi dengan kedamaian. Tuhan, dalam menjalani hidup yang Engkau karuniakan, terkadang kami pun tak mampu untuk hidup damai dengan sesama karena keegoisan, keserakahan, kemunafikan dan perilaku-perilaku yang lain yang mendatangkan dosa bagi kami. Tuhan, diri ini terkadang tidak mampu hidup berdamai dengan orang lain di sekitar kami. Ampuni dan kasihani kami. Tuhan, ketika kami menikmati alam ciptaan-Mu, justru yang terjadi kami tidak hidup berdamai dengan alam. Ampuni dan kasihanilah kami Bapa, karena tak mampu membangun hidup yang penuh kedamaian di tengah kehidupan pribadi, keluarga, berjemaat dan bermasyarakat, serta kehidupan dengan alam ciptaan-Mu. Paharilah dan mampukanlah kami untuk hidup dalam damai yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Sang Pembawa Damai, kami sampaikan pengakuan dan permohonan kami. Amin. Kita sambut dengan pujian, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Sesuka
Dengarkanlah berita anugerah Allah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Kita sambut dengan pujian janji yang manis. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, inilah kami, jemaat-Mu, jemaat Musafir Kleak Manado, yang boleh berkesempatan untuk beribadah di saat ini Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebahagian firman daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami semua roh hikmat daripada-Mu Tuhan. Agar ketika kami membaca dan merenungkan sabda firman-Mu Bapa, kami boleh memahaminya dan mengerti akan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau anugerahkan kuasa-Mu Tuhan, agar kami memiliki kuasa untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Inilah kami Tuhan yang telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami sudah sedia dan siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kiranya Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian bunyinya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namun nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud.
bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan satu pujian firman-Mu pelita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita datang pada khotbah, kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Tuhan Pencipta Semesta. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu-minggu yang berjalan ini kita masuk pada minggu-minggu Advent. Artinya minggu-minggu penantian yang tentunya ditujukan untuk perayaan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Dan pada hari di minggu ini kita sudah berada di minggu yang keempat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita bersyukur sampai hari ini kita diperbolehkan oleh Tuhan untuk
menapaki dan memperoleh hidup, kekuatan dan kesehatan di bulan Desember tahun 2020 ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dalam keadaan situasi yang tidak cukup kondusif, di mana keterbatasan yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita, suasana pandemi COVID-19 tentunya bukanlah suatu masalah yang ringan bagi segala aktivitas kita. Dan saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini persekutuan ibadah di gereja-gereja, khususnya Gemim di Minahasa, termasuk secara khusus Gemim Musafir Kleak, boleh berjalan dengan baik sampai saat ini, sekalipun berada dalam suasana yang kurang kondusif di suasana COVID-19 ini. Bahkan tidak kurang meriahnya sampai hari ini jemaat-jemaat, khususnya jemaat Musafir Kleak, sudah berada pada suasana merayakan perayaan Natal. Kolom kami juga, Bapak Ibu jemaat, sudah boleh melaksanakannya. Tetapi ada sesuatu yang tentunya kita harus maknai bersama-sama, mengapa perayaan Natal di kolom ini setiap tahun kita harus laksanakan. Ada makna yang sesungguhnya yang tersirat di dalamnya. Mengapa itu sampai sekarang ini sudah dari dulu tetap kita laksanakan, walaupun ada suatu pameo Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat kita menapaki bulan Desember dari tahun ke tahun, persiapan jemaat untuk merayakan perayaan Natal seringkali ada yang mengatakan terjadi pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Tetapi ini saya juga berharap bukan suatu hal yang rutinitas atau suatu kebiasaan. Tetapi sejujurnya saya sendiri berpikir bahwa ini didasari oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini perlu diletakkan secara benar. Mengapa ini harus kita rayakan. Walaupun sebenarnya tidaklah salah kalau kita juga tidak melakukan pemborosan pada saat kita merayakan Natal dan tentunya pada saat kita akan menyambut tahun baru. Tetapi sekali lagi mungkin yang penting yang harus kita pikirkan adalah substansi daripada perayaan Natal yang sudah dilakukan di kolom-kolom itu. Kalau tidak punya substansi untuk apa? Atau kalau tidak punya tujuan untuk apa? Dan saya percaya kami Jemaat Kolom 13 Musafir Kleak yang justru pada saat ini saya dipercayakan untuk menjadi kadim pada saat ini, saya juga menganggap itu karena ekspresi iman daripada jemaat khususnya kami Jemaat Kolom 13 dan sudah terlaksana dengan begitu baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu pembacaan kita pada hari ini di minggu yang berjalan ini diberi tema menyambut kasih karunia dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam pembacaan kita sebenarnya ada beberapa sosok yang ditampilkan di sini, yang terutama adalah sosok Maria, kemudian Elizabeth, dan juga malaikat serta Yusuf. 4 sosok ini yang menggambarkan cerita untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang dapat mungkin kita renungkan adalah mengapa Maria justru dipilih oleh Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus, untuk menjadi wadah daripada Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus melahirkan seorang juru selamat. Mengapa Maria yang dipilih? Tentu saja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada sesuatu
yang bersama-sama dengan Maria. Tidak mungkin Tuhan memilih Maria kalau tidak ada sebab. Kita ketahui bahwa Maria adalah seorang yang sederhana, seorang yang rendah hati. Nyanda juga orang-orang kaya. Bahkan dia memiliki tunangan Yusuf, anak seorang tukang kayu. Tetapi mengapa mereka yang dipilih? Bahkan kelahiran Tuhan Yesus dikatakan ini berada di Galilea dari suatu kota yang disebut Nazaret. Kota kecil yang juga tidak populer. Tidak dikenal di kalangan Israel pada waktu itu karena Nazaret adalah suatu kota yang mungkin terpencil di sana. Tetapi dipilih Tuhan. Ini tidak main-main Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini adalah untuk kelahiran seorang yang akan menjadi raja baik di bumi maupun di sorga. Kemuliaannya akan kekal selama-lamanya. Dan di sini mengapa Maria yang dipilih bukan seorang putri, misalnya putri raja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makna yang tersirat di sini bahwa pertama Tuhan hendak menunjukkan kepada kita semua bahwa kerendahan hati itu adalah suatu hal yang mutlak. Karena Allah juga seorang rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati, mengapa Yesus harus dilahirkan di kandang binatang? Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mengapa Tuhan Allah begitu memuliakan Maria? Tentu saja dari semua kita juga memikir-mikir ini Maria ini siapa sebenarnya? Yang pertama ia mampu menjaga kekudusannya dan kesucian. Ia seorang benar-benar perawan. Dengan hatinya yang tulus seperti perkataannya kepada malaikat, jadilah kehendakmu karena aku ini hanyalah seorang hamba. Ini pengakuan yang tulus ikhlas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kenyataannya ketika dalam keberadaan kita sehari-hari, apalagi di saat-saat sekarang ini, memang tidak salah ada suatu pameo ketika kita merayakan perayaan Natal, kita seringkali terlalu menonjolkan hal-hal yang material, menonjolkan hal-hal bahwa kita lebih baik dari orang lain, kita lebih berpunya dari orang lain. Bahkan kita mulai mengaktualisasikan diri kita bahwa kita yang lebih patut dihargai. Dan fenomena ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bukan tidak ada di kalangan jemaat Kristen saat ini. Apalagi baru-baru ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita baru mengadakan pesta demokrasi. Dan di dalam pesta demokrasi itu kita bersyukur seluruh umat Kristen yang memiliki hak pilih mungkin hampir mendekati 100% boleh ikut. Ini juga sebagai ungkapan iman percaya orang-orang Kristen bahwa negara adalah anugerah daripada Tuhan kepada kita semua. Dan pemerintah adalah wakil Allah. Sehingga orang-orang Kristen
khususnya jemaat Gemim di Minahasa ini boleh terlibat di dalam pesta demokrasi yang baru saja kita lalui. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat di media sosial, karena dukungan yang berbeda-beda, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, begitu banyak kata-kata mutiara yang boleh kita lihat, baca di FB. Dan anehnya juga disambut dengan kata-kata mutiara oleh orang-orang percaya. Sebenarnya ini, kata-kata seperti ini sebenarnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak layak diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Kristus. Ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada nasihat firman Tuhan yang mengatakan, engkau akan dipuji sesuai dengan perkataanmu, tetapi juga Bapak Ibu saudara-saudara, engkau akan mendapat hukuman sesuai dengan perkataanmu. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam menyambut Natal ini, jika ada hal-hal seperti itu, mari torang buang bersama-sama. Kalau masih ada di media sosial, di FB, ada kata-kata mutiara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, torang hapus jo. Kita ciptakan kedamaian dan perdamaian satu dengan yang lain, apalagi antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ciptakan suatu kenyamanan dan keamanan. Kita ungkapkan bahwa kita adalah pribadi Kristus melekat di dalam hati kita, sehingga kita juga tidak bersifat orang yang angkuh ataupun sombong. Karena citra Tuhan adalah citra kebaikan, bukan citra keburukan. Maka citra kebaikan itulah yang hendaknya dinampakkan oleh semua orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali di dalam pembacaan kita pada hari ini. Karakter daripada Maria dan Elizabeth sebenarnya menjadi contoh bagi kita semua. Seorang yang begitu rendah, seorang yang begitu taat kepada Tuhan, seorang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan tidak mau tahu apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Allah kepada Maria. Dia menyerahkan dirinya. Saya tidak percaya jika ada yang di sini yang masih perawan, baru mau dikatakan bahwa kemudian sebentar lagi engkau akan mengandung. Ini akan membawa apa? Tentu berhadapan dengan penghinaan, dugaan-dugaan daripada orang-orang yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Saya tidak yakin kalau ada yang benar-benar masih gadis dipercayakan seperti itu. Tetapi Maria, dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan dengan kekuatan iman yang teguh, sehingga Tuhan juga mempercayakan dia, karena pasti Maria akan menerima itu. Kalau Maria tidak seorang yang taat dan percaya kepada Tuhan, tidak mungkin kelahiran Sang Juru Selamat berada di kandungan seorang wanita yang bernama Maria. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terutama para gadis-gadis, para ibu-ibu, teladanilah Maria. Demikian juga dengan kita semua, teladanilah kesetiaan daripada Maria.
Itulah yang menjadi substansi sebenarnya dari pemberitaan firman itu. Pemberitaan firman kita sekarang ini. Di samping kesetiaan, kerendahan hati, dan juga ada suatu teguran jika tidak sesuai dengan iman, jangan melakukan perayaan Natal. Jika tidak ada tujuan, jangan melakukan perayaan Natal dengan bermewah-mewah yang terkesan berfoya-foya. Tetapi saya percaya juga kalau kita dalam merayakan hari kelahiran kita berusaha untuk semeriah mungkin, saya kira tidak mengapa juga. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap perayaan itu yang terutama juga jangan sampai mendatangkan kesusahan bagi kita. Tahu-tahunya tidak ada mau coba-coba paksa. Tahu-tahu kita tidak mampu, kita berusaha memampukan. Tetapi lakukanlah itu sesuai dengan kondisi kita. Tetapi dengan semeriah, walaupun sederhana tetapi meriah, itu juga tidak salah. Karena kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan Ia adalah juru selamat. Ia adalah Raja di atas segala. Dan Ialah yang akan menjamin kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya bagi orang percaya. Dan itu sebenarnya substansi daripada kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Memperingatinya setiap tahun. Karena Dia adalah seorang penyelamat. Dia adalah seorang Raja. Dan Dia adalah jaminan keselamatan orang-orang percaya baik sekarang maupun di masa yang akan datang, yang juga menentukan hidup daripada kita sebagai orang-orang percaya, menjamin keselamatan dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi siapapun yang percaya kepadanya. Dan peganglah firman ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan jadikanlah bekal di dalam kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 Desember tahun 2020. Akhir kata, semoga Tuhan akan memberkati kita semua, dan saya pribadi menyampaikan selamat merayakan hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2021. Maka Tuhan wapakalawiran Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sekaligus kami menyampaikan banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan. Oleh karena kami boleh melaksanakan persekutuan ibadah pada saat ini, yang sampai saat ini boleh berjalan dengan begitu baik ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh menikmati kehadiran-Mu, baik lewat puji-pujian maupun lewat pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, kiranya pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan akan semakin meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu, terutama Tuhan di dalam rangka kami menyambut hari kelahiran-Mu pada tanggal 25 Desember di tahun 2020 ini Bapa. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami, ketulusan dan keikhlasan hati, biar mewarnai perayaan Natal di tahun 2020 ini Bapa. Yang terutama di dalam perayaan Natal ini sesungguhnya, apakah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon kuasai kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa memiliki kuasa untuk mendatangkan damai sejahtera dimanapun kami pergi dan berada, dan kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa inilah kami, anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang senantiasa membawa damai dan sukacita dimanapun kami pergi dan berada.
Terima kasih ya Bapa, pada saat ini hamba juga mau berdoa, khususnya untuk persekutuan Gereja Gemimdi Minahasa ini Tuhan, mulai dari sinode sampai ke jemaat-jemaat di aras bawah Bapa. Senantiasa kiranya Engkau bersama-sama dengan gereja kami Bapa. Para pemimpin-pemimpin kami anugerahkan roh hikmat daripadamu Tuhan, roh kuasa daripadamu, agar supaya mereka selalu memiliki pengertian dan kuasa untuk menyelenggarakan setiap persekutuan program-program pelayanan yang ada di Gereja Gemimdi Minahasa ini Tuhan. Mulai dari ketua sinode sampai perangkat-perangkat pelayanan yang ada. Khususnya juga Tuhan untuk di Gemi Musafir ini Tuhan, mulai daripada ketua badan pekerja majelis jemaat, badan pekerja majelis jemaat Tuhan, para penatua syamas, semua yang ada di UPK Bipra, bahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau senantiasa mempersiapkan kami semua dengan kekuatan iman Tuhan. Terutama di dalam rangka perayaan Natal di tahun 2020 ini Bapa. Engkau beri kami selalu hikmat agar dapat menyatakan kebenaran akan Engkau ya Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Agar kami juga mereka juga memiliki kuasa untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di semua aras pelayanan yang ada, mulai dari jemaat, sekolah minggu, pemuda remaja sampai ke tingkat jemaat Tuhan. Sehingga Tuhan di jemaat kami ini Bapa, nama-Mu lah yang dipuji dan dipermuliakan, dan nama-Mu lah yang menjadi sandaran akan kehidupan kami Bapa, baik sekarang ini sampai selama-lamanya Bapa. Saat ini juga hamba berdoa ya Bapa di sorga, jika ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh pandemi corona, untuk semua kebutuhan yang diperlukan di gereja kami, bahkan secara keseluruhan Gereja Gemimdi Minahasa Tuhan. Engkaulah kiranya yang beracara, Engkau kiranya yang memberkati Bapa, agar kami semua jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu tidak akan kesulitan di dalam memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu. Bapa di sorga, hamba juga berdoa Tuhan, khususnya yang ada di jemaat kolom 13 yang saat ini sedang sakit, keluarga Pesot Midas, Ibu Pesot, dan juga keluarga Pesot Minontoan, Bapak Arthur, yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, anugerahkan kiranya urapan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa oleh urapan kuasa kesembuhan yang Engkau berikan kepada mereka Bapa, mereka segera dapat mendapatkan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala, sehingga Tuhan mereka juga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan ya Bapa di sorga, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kesempatan ini juga hamba berdoa untuk seluruh jemaat Musafir Kleak Bapa, jika saat ini ada yang sakit, anugerahkan kiranya kesembuhan Tuhan. Ada yang bermasalah Bapa, Engkau kiranya beri jalan keluar. Yang bergumul, Engkau beri kekuatan. Tetapi juga ya mereka yang bersuka cita Bapa, Engkau kiranya memberkati itu semua. Kehidupan seluruh jemaat Musafir Kleak Tuhan, kami hanya serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berdoa secara khusus untuk mereka yang menunjang persekutuan ibadah di saat ini Tuhan, pianis, para kantoria Tuhan, dan semua yang terlibat. Khususnya juga para pegawai di gereja kami ini Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati kehidupan mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Berkati apa yang mereka usahakan, berkati dengan limpah yang berasal daripada-Mu Bapa, agar mereka tidak kesulitan di dalam memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Berkati keluarga mereka dan berkati anak-anak, bahkan cucu mereka Tuhan. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, Engkau senantiasa kiranya menyertai negara ini Tuhan, memberkati negara ini, menganugerahkan kiranya roh hikmat bagi seluruh pemimpin-pemimpin Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah bahkan ke desa dan kelurahan Tuhan.
Biar kiranya semua penyelenggaraan pemerintahan mereka, program-program pemerintahan mereka Tuhan, selalu ditujukan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Jaga dan lindungi mereka Bapa, berkati mereka. Kuatkanlah kiranya mereka selalu Tuhan. Dan Engkau kiranya melindungi negara ini Bapa dari segala macam ancaman mara bahaya Bapa. Agar supaya Tuhan bangsa ini tetap berdiri tegak di hadapan-Mu dan berada di dalam genggaman dan pemeliharaan tangan-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa di dalam sorga, banyak yang hendak kami pinta kepada-Mu Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, semuanya Engkau-lah yang tahu. Kiranya itu Bapa boleh terpenuhi di dalam kasih kuasa-Mu. Bapa di sorga, kami juga akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadilah kehendak-Mu, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, diundang untuk berdiri. Sebelum kita menutup persekutuan ibadah ini, kita angkat pujian Terbitlah Bintang Timur. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sampaikanlah salam kepada mereka yang belum sempat mengikuti persekutuan ibadah di saat ini. Tuhan Yesus mengasihi mereka dan terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.